Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nawawi Akbar dari Kampus Institut Agama Islam Hamzan Wadi Nahdlatul Wathon, Lombok Timur, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah materi PAI, SMP, SMA, dan SMK, Bapak Komarudin MPD. Hari ini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas UTS saya, yang dimana berjudul Hakikat Manusia Menurut Islam. Hakikat manusia menurut Islam mencakup aspek fisik, rohani, dan peran manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dipandang sebagai makhluk yang diciptakan dalam bentuk terbaik, dengan tugas sebagai makhluk yang diciptakan sebagai Abdullah, hamba Allah, dan Khalifah fil ard, pemimpin di bumi, yang bertanggung jawab menjaga keberlanjutan kehidupan dalam bermasyarakat. Di dalam materi hakikat manusia menurut Islam, ada beberapa materi yang harus diketahui. Yang pertama, proses penciptaan manusia dalam Islam. Di sini yaitu ada asal usul manusia dari tanah. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia diciptakan dari tanah atau saripati tanah. Di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati atau yang berasal dari tanah. Selanjutnya tahapan penciptaan di rahim. Di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 13-14 disebutkan tahapan penciptaan manusia di dalam rahim, yaitu nutfah, setetes air mani, alaqah, segumpal darah, dan mudghah, segumpal daging. Pembentukan tulang, lalu tulang tersebut dilapisi dengan daging. Kemudian meniupkan ruh, menjadikan manusia sebagai makhluk yang hidup dan sempurna. Selanjutnya dimensi ruh dan akal. Setelah fisik manusia terbentuk, Allah meniupkan ruh yang menjadi aspek spiritual utama manusia. Ruh ini menjadikan manusia berbeda dari makhluk yang lainnya dan mampu menjalankan tugas sebagai khalifah di bumi. Kemudian hakikat manusia menurut Islam yang harus diketahui. Dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan keistimewaan fisik, akal, dan ruh, yang menjadikannya berbeda dari makhluk yang lain. Hakikat manusia terdiri dari beberapa aspek yang saling berkaitan, dan yang pertama itu adalah aspek fisik. Aspek fisik ini adalah manusia sebagai makhluk fisik yang diciptakan dari tanah, yang menjadi bahan dasar jasadnya. Aspek fisik ini menjadi bukti nyata kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa fisik. Dan selanjutnya adalah aspek ruh. Aspek ruh adalah elemen spiritual yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam tubuh manusia, memberikan kehidupan dan membedakannya dengan makhluk yang lain. Dan selanjutnya adalah aspek akal dan kehendak. Manusia diberi akal untuk berpikir dan kebebasan untuk memilih jalan yang baik maupun buruk. Ini adalah tanggung jawab besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Jadi pilihlah yang baik-baik saja, jangan memilih yang buruk. Kemudian aspek sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup dengan sendiri.
Interaksi manusia dengan sesama menjadi salah satu bentuk implementasi nilai-nilai dalam Islam. Di dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal." Di dalam pembahasan hakikat manusia menurut Islam ini, ada juga yang perlu diketahui adalah hikmah dari tujuan penciptaan manusia menurut Islam. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan tertentu, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan ini memberikan berbagai hikmah yang dapat membantu manusia menjalani kehidupan sesuai syariat Islam dan mengarahkan langkah-langkah kita mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang pertama yang perlu diketahui di sini adalah menyadari tugas dan fungsi hidup. Dengan pemahaman bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan apa yang diperintahkannya. Dan yang kedua adalah menjadikan ibadah sebagai tujuan hidup. Ibadah dalam Islam tidak hanya berupa ritual seperti sholat, puasa, tetapi juga meliputi banyak hal seperti aktivitas yang dilakukan dengan niat yang benar sesuai dengan syariat. Jadi hikmah berupa kehidupan yang lebih bermakna karena segala sesuatu yang dilakukan bernilai pahala, motivasi untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, memahami hakikat ujian dalam kehidupan. Manusia diciptakan untuk diuji dalam keimanan dan amal perbuatannya. Dan ada beberapa yang memberikan hikmah. Yang pertama, kesabaran dalam menghadapi cobaan. Setiap ujian adalah bentuk kasih sayang Allah untuk meningkatkan derajat keimanan setiap yang bernyawa. Dan yang kedua, rasa syukur saat mendapat nikmat. Manusia akan memahami bahwa semua yang dimiliki adalah titipan Allah Subhanahu wa taala dan harus digunakan untuk segala kebaikan. Dan selanjutnya adalah menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, sesama dan lingkungan. Tujuan penciptaan manusia mengajarkan pentingnya menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun sesama manusia serta lingkungan. Hikmah dari hal ini adalah terwujudnya keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, meningkatkan kesadaran untuk menjaga kelestarian alam sebagai amanah Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah menyebutkan, "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Jangan tolong menolong dalam bentuk berbuat dosa dan pelanggaran." Kesimpulan dalam pandangan Islam, hakikat manusia mencakup aspek fisik, rohani, dan tanggung jawab moral. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia memiliki 3 dimensi. Yang pertama, dimensi fisik. Jadi di sini sebagai makhluk biologis yang membutuhkan makanan, minuman, dan kebutuhan jasmani. Yang kedua, dimensi rohani. Maksudnya sebagai makhluk spiritual yang memiliki ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah dimensi sosial. Di sini sebagai makhluk sosial yang saling bergantung dan bertugas menjaga keharmonisan serta keadilan dalam bermasyarakat. Di dalam sosial ini kita semua memiliki yang namanya hati. Jadi setiap manusia itu harus saling menjaga hati sesama lain.
Karena hukum itu berangkat dari hati dan moral kita. Jadi mari kita sama-sama menjaga hati kita sesama manusia yang lain. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan jika ada yang lebih-lebihnya, itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.